good, berarti kadarnya itu masuk dalam kategori normal. Tuh, kadar kolesterolnya masih dalam kategori normal, bukan artinya kurang dari normal. Mungkin apa namanya? Karena ketinggalan ya tanda kurang darinya itu. Silakan nanti lebih teliti lagi. Begitu juga untuk yang kadar kolesterol, kadar TG ya. Yang kadar TG itu kan kemarin saya berikan untuk yang ganjil itu kan 250 ya. Kalau 250 artinya apa? (250) masuk ke kategori apa? Di situ kan untuk yang normalnya itu kurang dari 200, kemudian kalau yang batas tinggi itu 200 sampai 400 mg per desiliter. Kemudian untuk yang tinggi itu yang lebih dari 400 mg per desiliter. Masuk ke resiko, Bu. Resiko ya, masuk ke resiko batas borderline height ya, batas tingginya 200 sampai 400. Kemudian baru kalau yang soal untuk yang B, nilai normal yang B itu kan 420. Kalau 420 berarti tinggi. Nah ini mohon maaf kemarin tuh sebenarnya sudah saya sesuaikan kadar trigliseridnya itu sesuai dengan yang saya tuliskan di LDL ya. Tetapi karena ada apa namanya? Karena ternyata yang saya upload tidak beres semuanya, mungkin karena sinyal saya yang kurang kuat, akhirnya kan saya kemarin hanya langsung menuliskan gitu tanpa mempertimbangkan hal yang lain. Padahal dari awal sudah saya setting untuk kadar trigliserid yang saya tuliskan itu sama dengan yang saya tuliskan di dalam LDL gitu ya, untuk menghitung di LDL-nya. Jadi supaya mahasiswa nanti langsung menghitung gitu. Tapi ternyata karena kemarin saya gagal upload ya, akhirnya tidak saya tuliskan lengkap yang di LDL ya. Tapi mudah-mudahan semuanya paham ya bahwa kadar trigliserid, kolesterol, dan HDL yang digunakan itu yang di sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang laporan LDL, yang LDL itu harusnya yang saya tuliskan, mohon maaf ya, harusnya yang saya tuliskan adalah kadar dari masing-masing ya. Tetapi di sini saya tuliskan lagi yang A itu kadar LDL-nya 180, kemudian yang B 70 ya. Mohon maaf kemarin karena itu tadi ya, yang soal yang pertama itu tidak berhasil saya upload gitu. Jadi karena saya ini langsung gitu, saya lupa memikirkan bahwa untuk yang LDL kita menggunakan rumus gitu ya. Jadi harusnya ya tidak perlu saya tuliskan untuk yang kadar nilai apa namanya?
Oh, ini salah, tulisan saya salah ya, ternyata ya. Kok nilai normal? Iya Bu, itu Salah saya dari awal. masukinnya Iya, yang Ibu tulis jadi ke nilai normal. iya Soalnya salah. pemahaman saya seperti itu. Iya. Oke, hari ini salah ini. Nilai normal. Ini nih yang lain juga kok saya nulisnya nilai normal ya ternyata ya. Iya Bu, jadi saya abaikan nilai normalnya itu Bu. Iya, harusnya ini tuh maksud saya adalah kadar kolesterol. Kok kenapa saya nulisnya nilai normal untuk pembuatan laporan semuanya ya? Saya juga nggak tahu Bu. Oke, mohon maaf ya, mohon maaf. Kenapa saya nulisnya nilai normal ya ini ternyata? Oke. Mungkin makanya beberapa masih bingung ya, karena saya nulisnya nilai normal itu di situ ya. Oke, gitu. Nilai normal untuk pembuatan laporan ganjil adalah sampel. Coba saya cek yang glukosa, kemarin saya nulisnya di 7 juga enggak ya? Oh iya, kalau yang awal tidak ya, yang awal ya. Oh iya, harusnya memang kemarin yang LDL itu karena saya minta untuk untuk pemeriksaannya itu secara indirect, jadi di LDL itu yang saya sampaikan nilai normalnya gitu. Tapi kok malah jadi kalimatnya seperti ini. Dan ini 180 sama 70. Nah, nanti saya perbaiki ya untuk yang di direksinya ya, untuk narasi yang ada di masing-masing tugas itu. Untuk yang tugas sudah dikerjakan tidak apa-apa, tetap itu saja. Nanti untuk yang berikutnya redaksinya saya buat yang lebih jelas lagi. Nanti kalau memang ada yang kurang jelas bisa disampaikan ke saya ya, misalnya Bu redaksinya membingungkan atau salah upload, misalnya salah upload yang harusnya saya ngupload kayak kemarin, harusnya saya ngupload untuk prosedur yang trigliserid, ternyata misalnya yang saya upload malah yang kolesterol itu ya. Kemarin kan kalau saya nggak cek Ivikas juga, kemarin saya tidak tahu kalau ternyata saya salah upload juga ya. Saya baru sadar loh kok banyak yang WA saya, oh ternyata karena saya salah upload gitu ya. Sebenarnya bukan saya salah upload sih, itu karena sinyal kalau kemarin ya. Tapi kalau redaksinya mungkin ya saya agak rancu juga, tetapi sepertinya kemarin sudah saya sesuaikan. Rencana saya itu yang di LDL itu harusnya saya hanya menuliskan nilai normalnya saja. Jadi karena kita tidak menggunakan kit ya, LDL tidak menggunakan kit, jadi yang saya sampaikan adalah nilai normalnya. Gitu. Kalau yang lainnya memang saya berikan untuk hasil pemeriksaannya, tetapi kok jadi yang terakhir untuk yang laporan LDL ya, yang laporan LDL itu kan kadar trigliseridnya itu yang satu, yang untuk NIM ganjil itu kan 250 mg per desiliter. Kemudian yang sampel genap, untuk yang NIM genap, itu kan kadar trigliseridnya 420. Gitu. Mungkin kalau yang 250 tidak banyak yang mengalami kebingungan, karena saya lihat laporannya juga bisa mengerjakan gitu ya. Tetapi memang ada beberapa yang belum dikompleti atau malah harusnya kan karena ini kita indirect kan berarti kita tidak perlu menuliskan bagian prinsip, bagian cara kerja. Itu kan sebenarnya tidak perlu. Kalau cara kerja mungkin kalau mau ditulis ya tinggal dituliskan saja bahwa pemeriksaan kadar HDL menggunakan rumus Fradel, kemudian perhitungannya dituliskan di bawahnya. Gitu. Tetapi yang untuk sampel B ini masih pada bingung. Kemarin kan juga ada yang menanyakan
bagaimana cara mengerjakan gitu ya. Memang saya berikan nilai yang lebih gitu, dari ketentuan Friedel. Kemudian bagaimana mahasiswa bisa mengerjakan dengan soal yang demikian. Gitu. Karena nanti untuk soal UKOM, itu kemungkinan kadar trigliserid yang disampaikan itu juga melebihi dari ketentuan Friedel. Jadi harus diingat. Gitu. Nah, ini salah satunya yang mengerjakan sudah sesuai itu Mbak Ida. Coba Mbak Ida bisa disampaikan ke teman-temannya bagaimana? Kalau kadar LDL lebih dari 400 itu, tadi yang Mbak Ida kan dapat yang B ya, yang B kadarnya 420. Jadi Mbak Ida kemarin bagaimana cara membuat laporan untuk yang LDL? Jadi itu yang laporan buat LDL, kalau untuk LDL kan tidak melakukannya pakai metodenya indirect, jadi kita kan nggak perlu melakukan pengoperasian di alat, jadi yang form rencana kerja nggak perlu diisi, tinggal ke form laporannya aja, terus kita masukkan sesuai dengan rumus Firewall, yaitu dari atas dari pemeriksaan dimasukin pemeriksaan, nama pemeriksaannya itu habis itu sampai ke bawah yang memang datanya ada kita masukkan, sama cara kerjanya kan berarti yang pakai rumus Firewall kita masukkan rumusnya kan kolesterol dikurangi HDL dikurangi lagi trigliserid dibagi 5, jadi tinggal dimasukin aja sih angkanya, tapi itu berlaku untuk ketika trigliseridnya kurang dari 400. Kalau trigliseridnya lebih dari 400 tidak berlaku pakai rumus itu, karena tidak disarankan untuk diperiksa menggunakan indirect, bisa diperiksa tuh kalau misalnya ada alat lain menggunakan metode direct. Iya. Gitu, Bu. Iya, jawabannya ya seperti itu. Jadi tidak bisa dihitung intinya gitu. Ya, karena ketentuan untuk penggunaan rumus Friedel itu kadar trigliseridnya tidak boleh lebih dari 400 mg per desiliter. Jika kadarnya lebih dari 400 mg per desiliter, rumus Friedel tidak berlaku lagi. Gitu. Karena nanti dikhawatirkan kadar trigliseridnya itu menjadi sebenarnya semakin tinggi kadar trigliseridnya itu nanti akan ada selisih pengukuran, dan kalau lebih dari 400 itu sudah menunjukkan negatif palsu, kadar trigliseridnya menjadi terukur lebih rendah lagi. Itu ya. Jadi tidak ada nilai minus gitu. Kalau lebih dari 400 kadar TG-nya lebih dari 400 maka tidak bisa menggunakan rumus Friedel, harus menggunakan pemeriksaan ya secara indirect. Itu ya. Untuk pembuatan form rencana kerja, itu kemarin saya masih melihat ada beberapa yang masih belum lengkap ya, silakan dilengkapi sekali lagi. Terus jangan lupa ada beberapa yang menuliskan satuannya kurang tepat. Terus untuk yang di rule itu adalah one point linear ya, bukan end point. Kalau end point itu program. Kalau yang di rule di bawah itu apa namanya? Bentar saya tunjukkan saja. Sudah tampak di layar masing-masing ya? Sudah, Bu. Nah, ini yang di bagian roll in. Ya. Kenapa ketutup? Yang di bagian roll ini, tulisan di sini adalah one point linear ya, bukan end point linear. Ini
saya masih melihat beberapa menuliskannya endpoint linear, bukan one point linear. Terus jangan lupa juga setelah save dan return ini ada angka-angkanya. Terus ini ada klik-kliknya ya, ada tanda centangnya. Yang di sini juga ada tanda centangnya, dan jangan lupa yang pertama itu di add. Ya, add dulu, dicentang, kemudian ada tulisan angka 1. Terus saya masih melihat kemarin di bagian aspirate volume masih ada yang kosong ya, belum tidak diisi, di lem sama measuring time juga tidak diisi, masih ada yang menuliskan satuannya yang kurang tepat juga. Yang lainnya sudah benar ya. Kemudian paling yang laporan itu tadi, yang laporan tadi sudah saya sampaikan beberapa. Di bagian prinsip ya, di bagian prinsip dilengkapi. Kemudian di bagian cara kerja ya, di bagian cara kerja untuk yang bagian yang diisi ya. Bagian yang diisi kita semuanya pemeriksaannya menggunakan serum ya. Jadi silakan nanti bagian kolom yang vertikal itu untuk sampel itu diganti dengan serum saja. Terus semuanya harus menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemarin masih ada yang beberapa menggunakan bahasa Inggris, jadi masih blank. Kemudian sampel standar gitu ya. Jadi kalau sudah bahasa Indonesia kan blank itu sudah jadi blanko namanya. Destillated water sudah menjadi aquades gitu. Kemudian sampelnya ya kita pakai serum, standarnya standar, reagen ya reagen. Itu ya mungkin untuk bahasan kita yang laporan kemarin. Sebelum kita masuk ke topik berikutnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada yang bingung dari kemarin untuk pemeriksaan LDL, HDL, kolesterol, dan trigliserid. Belum ada? Kalau belum ada, kita langsung ke yang topik berikutnya saja. Ya. Yang berikutnya ini adalah kita akan melakukan pemeriksaan untuk yang NPN. NPN itu nitrogen non-protein. Jadi yang di dalamnya ada nitrogen, tetapi dia bukan bagian dari protein. Gitu ya. Ini lebih banyak terkait dengan fungsi ginjal sih ya sebenarnya, terkait dengan fungsi ginjal itu. Kita akan melakukan pemeriksaan untuk kadar ureum, kemudian kadar kreatinin dan kadar asam urat ya. Tetapi sebenarnya kalau asam urat itu agak kurang tepat gitu, karena nanti mahasiswa juga biasanya menjadi rancu antara kadar asam urat dengan penyakit asam urat gitu. Sebenarnya yang paling tepat itu adalah kita sampaikan kadar urik asid gitu saja. Kalau yang penyakit asam urat itu kan yang GOUT itu ya. Nah, biasanya kalau mahasiswa melakukan penelitian nanti sudah sampai KPI gitu, biasanya mereka rancu antara kadar asam urat dengan penyakit asam urat itu. Dianggapnya keduanya itu sama. Padahal itu dua hal yang berbeda. Yang satu itu adalah kadarnya yang ada di dalam tubuh kita, yang satunya itu nama penyakitnya. Makanya lebih enak sebenarnya kita menyebutnya untuk pemeriksaannya itu kita menggunakan istilah kadar urik asid gitu. Atau ya bolehlah misalnya mau pakai bahasa Indonesia, jangan lupa di bagian depannya ada kadarnya, kadar asam urat. Yang satunya itu kan
akibatnya, gitu ya, akibat dari kadar asam urat itu. Oke, mohon maaf, kita kembali ya. Maaf, tadi kok saya merasa melayang sebentar. Oke, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan untuk NPN tadi ya, nitrogen non protein. Jadi nitrogen tetapi bukan termasuk bagian dari protein, yaitu ada kadar asam urat, kemudian ureum dan kreatinin, gitu ya. Biasanya sih lebih banyak terkait dengan fungsi ginjal. Asingnya adalah uric acid, kemudian kalau untuk yang penyakitnya asam urat itu yang GOT itu ya, itu jangan sampai ketuker gitu ya. Nah, nanti kalau melihat kit prosedurnya, mohon maaf belum saya upload, nanti kalau selesai prakteknya insya Allah langsung saya upload di Vites ya, supaya bisa langsung dilihat. Untuk pemeriksaan ureum dan kreatinin mungkin nanti ada yang berbeda. Nanti diperhatikan di situ. Atau saya share saja. Saya share screen ya. Saya share screen untuk yang uric acid ya ini ya. Kita masih sama reagennya nanti pakai merek dari Diasis ya. Merek dari ingat di reagen ini ada, kita sudah dapat 1 poin dulu, tetapi kita harus cek ke yang lainnya ya. Ini ada 2 pilihan ya, substrat stat dan sampel stat. Nanti yang digunakan adalah yang sampel stat saja. Terus diperhatikan di sini kita harus menyiapkan berapa tabung ini? 2 atau 3? 3. 3 ya, ada tabung blanko, tabung standar, dan tabung sampel. Berarti di sini programnya apa?
C per FT. Iya, programnya C per ST ya. Di sini ada nilai standarnya. Yang lain nanti silakan bisa dikerjakan sendiri. Nah, ini untuk temperatur ya. Untuk temperatur itu ada 2 option, tapi kita menggunakan yang 37. Atau yang 37 derajat Celcius, jadi nanti silahkan untuk cara kerjanya ini berarti kita pilih yang 37 derajat Celcius. Tuh. Terus untuk panjang gelombang kan ini ada beberapa option juga ya. Tetapi ini yang paling umum yang digunakan adalah yang 546. Ya, saya kemarin sudah cek ya di fotometer Mindray kita. Sebelum saya lupa, saya sampaikan dulu. Untuk gelombang yang panjang gelombang yang tersedia di fotometer Mindray GL88A yang kita punya itu ada panjang gelombang 340. Saya tuliskan di grup ya, kemudian ada 405, 450, terus 510, 546, 578, 630, dan 670. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 panjang gelombang yang tersedia di alat Mindray GL88A yang kita punya, yaitu ada panjang gelombang 340 nanometer, 405 nanometer, 450 nanometer, 510 nanometer, 546 nanometer, 578 nanometer, 630 nanometer, dan 670 nanometer. Itu ya, nanti bisa dicatat. Kemudian ini bisa jadi bekal nanti untuk yang berikutnya ya, karena nanti untuk yang berikutnya setelah pekan ini nanti akan ada panjang gelombang yang berbeda dari yang biasa kita gunakan ini, yang 546. Oke ya, ini perlu diperhatikan juga di sini ya, karena kita pakai sampel start, di sini ada diminta untuk pembuatan monoreagen ya. Untuk pembuatan monoreagen, sekali lagi kita bisa cek di bagian reagen preparation. Ya. Ini dilihat di yang bagian sampel start. Jadi kita harus membuat monoreagen. Pembuatan monoreagen itu dari R1 dan R2 dengan perbandingan 4:1. Nah, berapa monoreagen yang dibutuhkan? Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Gitu ya. Terus untuk yang berikutnya, atau sebelum saya pindah ke ureum, ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang uric acid? Belum, kita ke urea. Nah, kita ke urea. Bahasa Indonesianya memang kita biasa menyebutnya ureum ya, tetapi kalau bahasa asing kita menyebutnya adalah urea. Gitu. Nanti kalau cari-cari jurnal yang berbahasa asing, kalau kalian ketik ureum, tidak akan muncul. Yang muncul itu adalah yang urea. Nah, untuk urea ini ada sesuatu yang berbeda. Coba sebelum saya sampaikan, ya, ini perhatikan di sini ya, di reagennya. Ini ada standar. Ya, ada standar. Kemudian kita cek ke sini lagi. Di bagian assay prosedur, isinya again reagen blank. Di sini ada informasi 2 point kinetic. Kemudian kita lihat di sini, ya, kita lihat di bagian cara kerjanya setelah kita mipet-mipet. Di sini, ini ada berapa kali pembacaan, ada berapa kali
inkubasi dan ada berapa kali pembacaan absorbasi. Terus kira-kira ini programnya pakai apa? Ada yang tahu? Masih ingat kemarin untuk program di Photometer Mindray BA88A itu kan ada 4 ya. Ada absorben, ada endpoint, kemudian ada kinetik, dan ada fixed time. Nah, untuk pemeriksaan urea ini kita pakai apa dari 4 itu? Ada yang tahu? Fixed time, Bu. Iya, betul. Pakai fixed time ya. Walaupun di sini ada standarnya, tapi kita harus lihat di sini. Sorry. Ya. Ini ada informasinya yang 2-point kinetic. Kemudian kalau kita lihat lagi di cara kerjanya, dia dibaca 2 kali. Tetapi nanti nilai yang keluar itu tidak perlu dimasukkan seperti ini ya, karena alat kita kan sudah semi otomatis. Jadi nilai yang keluar itu sudah menjadi nilai kadar ureanya. Karena kita sudah menggunakan program yang 2-point kinetic. Alatnya yang otomatis dia akan menginkubasi 2 kali, kemudian akan dilakukan pembacaan 2 kali. Itu ya. Terus memang untuk pemeriksaan urea itu selain menggunakan serum dan plasma, kita bisa menggunakan sampel urin ya. Tapi nanti untuk praktikum kita semuanya hanya menggunakan sampel serum. Jadi nanti untuk rencana kerja sampelnya semuanya menggunakan serum, ya, tidak menggunakan urin ataupun tidak menggunakan. Yang kita gunakan adalah sampel serum. Itu ya. Nah, terus kita lihat lagi yang kreatinin ya. Kreatinin ini yang bukan cafe. Oh iya. Ini yang kreatinin ya. Yang kreatinin kita lihat di regennya ada standarnya juga. Terus kita lihat di cara kerjanya. Di sini tidak ada informasi seperti tadi, menggunakan 2-point kinetic. Terus ini. Nah, kira-kira ini programnya apa? Programnya kita pakai apa untuk pemeriksaan kreatinin? Ada yang tahu? Berapa kali dia diinkubasi, berapa kali dibaca absorbansinya? Ya, 2-point kinetic. Iya. Berarti nanti di Mindray BA88A kita milih yang programnya yang apa? Dari 4 tadi? Fixed time. Iya. Ini juga sama ya, pakai fixed. Karena dia 2 kali inkubasi dan 2 kali dibaca absorbansinya. Tetapi ya, di sini kan ada rumus ini. Nah, ini juga sama. Kita tidak nilai yang keluar nanti tidak dimasukkan ke dalam rumus ya, karena nanti kita sudah memilih program yang secara otomatis dia akan melakukan inkubasi 2 kali dan dibaca absorbansinya 2 kali. Jadi kita tidak perlu memasukkan 2 kali ya sampel kita untuk diperiksa. Oke, ini yang perlu diperhatikan juga ini ya. Panjang gelombangnya. Berbeda kan ya dari yang tadi ya. Untuk yang urea coba kita cek, saya lupa tadi belum cek.
gelombang. Dan ini ada informasi dia pakai UV test. Masih ingat kemarin untuk panjang gelombang dan metode yang menggunakan UV test itu akan berpengaruh ke direction? Saya share ininya ya. Assalamualaikum. Iya, silakan. Direction ini kemarin masih ingat kita isikan apa? Di sini ada 2 option. Sama Increase sama Ya. decrease. Increase sama decrease ya. Kita lihat pertama kali untuk panjang gelombangnya untuk menentukan direction kita apakah increase atau decrease. Kalau kurang dari 400 kita pakai apa? Panjang gelombangnya kurang dari 400 pakai decrease ya. Jadi nanti diperhatikan lagi ini untuk yang sorry salah. Tadi. Nah, ini ya. Untuk urea panjang gelombangnya kurang dari 400 nanometer. Ini UV test juga. Dan sebenarnya ada satu lagi ini ya. Di prinsipnya dia ada NADH. Cuma kemarin setelah saya cek di bagian di jurnalnya lagi, itu ternyata lebih complicated lagi. Gitu. Ternyata untuk aturan ini, aturan yang ketiga ini yang ada NADH maupun NADPH ataupun NAD, masih saya harus cek lagi, saya harus mencari beberapa jurnal lagi. Karena ternyata di awal kemarin kan saya sempat menyampaikan ya, kalau kita pakai decrease, itu jika NADH-nya itu menjadi substrat, bukan menjadi produk gitu ya. Nah, ternyata di beberapa pemeriksaan itu tidak berlaku. Gitu. Akhirnya saya harus mencari jurnal yang lebih kuat lagi. Nah, sementara untuk aturan kita pakai increase dan decrease, itu kita lihat panjang gelombangnya saja dulu. Ya, kalau panjang gelombangnya itu kurang dari 400, kita menggunakan decrease. Kalau panjang gelombangnya lebih dari 400, kita menggunakan yang increase. Itu ya, di direction-nya. Di sini kan juga ada informasi bahwa dia pakai UV test. UV test pasti dia pakai panjang gelombang yang kurang dari 400 nanometer. Jadi kita pakainya yang decrease. Gitu ya. Ini sama juga ya untuk nilai normal kreatinin itu ada yang untuk serum, plasma, dan untuk urin gitu ya. Tetapi nanti untuk pemeriksaan, untuk pembuatan laporan, semuanya menggunakan sampel serum. Tapi kalau nanti mau penelitian, sorry kok ini urea ya, sorry. Yang kreatinin, maaf saya kembali ke kreatinin. Kreatinin untuk nilai normalnya ya sama ya, ada kita bisa menggunakan urin juga ya, tetapi untuk laporan kita menggunakan sampel perlu diingat juga ini tambahan saja nanti untuk bahan belajar UKOM biasanya ada pertanyaan metode yang digunakan untuk pemeriksaan salah satu pemeriksaan kimia darah itu. Biasanya yang keluar itu kalau tidak kolesterol, glukosa atau kreatinin. Biasanya ditanyakan adalah metodenya. Metode untuk pemeriksaan glukosa itu kan kita pakai GUD-BAP. Kok GUD-BAP? Sorry. GUD-BAP itu untuk yang benar, Bu. iya benar ya.
Ya, untuk yang pemeriksaan glukosa itu kan kita pakai metode GOD-BAP. Tetapi sebenarnya ada juga yang menggunakan metode heksokinase. Gitu. Itu kadang soal yang keluar bisa metode GOD-BAP, kadang yang heksokinase. Tetapi memang untuk yang biasa kita lakukan di lab itu memang yang metode yang GOD-BAP, maaf. Yang GOD-BAP. Nanti untuk yang metode heksokinase itu dari yang GOD-BAP. Kalau GOD-BAP itu kan ada warnanya nanti, jadi panjang gelombang yang digunakan lebih dari 400. Kalau yang heksokinase itu enzimatis biasanya dia menggunakan panjang gelombang yang kurang dari 400. Terus selain glukosa itu nanti kolesterol juga biasanya. Kolesterol itu kan metodenya CHOD-BAP. CHOD-BAP. Terus yang satu lagi ini tadi pemeriksaan kreatinin menggunakan metode C. Dan nanti ada satu lagi, tetapi di terakhir pertemuan kita itu ada untuk pemeriksaan bilirubin itu menggunakan metode Jędrzejczyk Grove. Itu biasanya nanti salah satu dari 4 itu ada yang keluar satu. Ini untuk catatan saja nanti untuk bahan belajar ya. Biasanya dari 4 itu ada satu yang keluar. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk NTN ini? Nanti sama ya, saya akan memberikan tugas untuk dibuat laporan dan rencana kerjanya untuk pemeriksaan urik asid, urea, dan kreatinin. Sesuai dengan tip prosedur nanti yang akan saya upload di Evitas ya. Kemudian seperti biasa juga nanti akan saya berikan hasil pemeriksaannya berapa, kemudian nanti bisa dibuat laporannya, kesimpulannya bagaimana. Apakah dia masih dalam range normal, ataukah sudah melebihi nilai normal, atau mungkin kurang dari nilai normal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Bu, izin bertanya tentang yang Ya. HDL kemarin, Bu. Ya. Kemarin itu kan setelah dibuat presipitat itu, untuk cara kerja selanjutnya yang ada blanko, standar, sama reagen itu kita pakai yang di kit HDL ya, Bu ya? Yang di pipet 100. Kalau kita di lab pakainya yang ini, yang di kolesterol. Jadi kita pakainya sebenarnya yang kalau sampel kolesterol itu kan hanya 10 ya, gitu. Iya. Nah, kalau yang di lab, kalau di tempat masing-masing yang sudah bekerja biasanya balik mengikuti yang kolesterol atau menggunakan yang HDL gitu. Kalau kita biasanya di lab pakai yang kolesterol gitu. Nah, mungkin nanti ini bisa saya diskusikan dengan tim yang lain juga, atau mungkin kita bisa lakukan penelitian apakah hasilnya akan berbeda jika menggunakan HDL dan kolesterol gitu. Kalau di lab kita biasanya pakai yang kolesterol, jadi yang serumnya itu presipitatnya itu yang dimasukkan hanya 10 mikroliter gitu. Kalau yang di lab biasanya yang pakai metode ini, yang masih pakai semi otomatis bagaimana? Mungkin bisa sharing? Yang melakukan pemeriksaan HDL? Tempat Mbak Ida nggak ada pemeriksaan HDL? Ada Bu, tapi pakai Yang otomatis ya? Iya. Oh iya. Yang Dulu lain yang sempat sih Bu. Dulu sempat sih pakai yang fotometer. Kalau dulu pakai apa Mbak? Lab. Pakai Dialab ya. Kalau Dialab sudah langsung ya, tidak menggunakan double, tidak seperti metodenya tidak seperti yang di ASIS ini ya. Sama Bu.
Sama, ada buat presipitat juga. Iya. Tapi di determine juga dengan yang kolesterol atau langsung satu kit itu langsung ada semuanya. Enggak, jadi bikin presipitat dulu pakai reagen HDL nanti ya Bu. Terus habis itu nanti desainnya tetap belangkonya pakai reagen kolesterol. Nah, untuk yang di pipet-pipet juga apakah ukurannya menggunakan yang kit reagen yang ada di kolesterol ada atau yang tercantum di dalam HDL gitu. Masih ingat nggak, Pak? Kalau disesuaikan sih kayaknya sih memang kalau pas pembacaan itu tetap pakai yang di kolesterol sih Bu, yang di pipet soalnya reagennya 1000. Ya, kita juga di lab pakainya ngikut yang kolesterol gitu. Jadi untuk yang kit prosedur yang HDL itu hanya digunakan untuk yang pembuatan presipitat gitu. Oke, Mbak. Terima kasih ya Mbak Ida ya. Ya, sama-sama Bu. Yang lain ada? Yang sudah bekerja di lab nanti kalau memang berbeda juga ini malah bisa jadi topik untuk penelitian nanti. Yang sudah bekerja lagi siapa ini? Mbak siapa lagi nih? Atau Mas siapa ini? Mbak Elma belum pernah, Mbak Elma. Belum Bu, masih freelance Bu kerjanya. Masih freelance. Okay. Ada yang lain yang sudah bekerja di lab melakukan pemeriksaan HDL ini? Yang tidak pakai alat otomatis ya, yang masih pakai semi otomatis? Atau si pagi semuanya ini? Mbak Lutfi belum pernah melakukan pemeriksaan juga untuk yang pakai semi. Otomatis Bu. Oh, pakai otomatis ya. Oke, karena teman-teman yang lain mungkin juga sama ya pakai otomatis ya. Kalau di lab kita pakainya gitu Mbak Lutfi. Jadi untuk kit prosedur kolesterol itu kita hanya menggunakan untuk yang bagaimana cara pembuatan presipitatnya saja. Kalau untuk pemeriksaannya kita mengikuti yang di kolesterol. Jadi berapa yang dipipet, apa saja yang disiapkan itu kita mengikuti yang dari kit kolesterol. Gitu Mbak Lutfi. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Kalau cukup, nanti waktu yang tersisa banyak ini bisa digunakan langsung untuk mengerjakan. Ini setelah ini langsung akan saya upload di Evitas, tapi ditunggu dulu ya. Nggih Bu. Cukup? Nggih cukup. Oke, kalau cukup kita ketemu lagi pekan depan ya. Pekan depan jadwalnya UTS bukan sih Bu? Oh iya, Tanggal 18. ya, sebentar. Oh iya ya. Iya 18 UTS ya, berarti besok 18 kita kosong saja atau mau tetap diisi? Kalau diisi berarti nanti yang tanggal 22-nya kita selesai. Atau untuk mau persiapan UTS karena ada UTS juga ya untuk yang teori ya. Pekan depan mau kosong saja atau mau tetap kita isi? 18?
Mangke kula rembuk kali rencang-rencang dulu gimana, Bu? Ya, nggak apa-apa, silahkan. Kalau saya memang sudah membagi materinya itu tanggal 18 memang sudah saya kosongi. Jadi nanti kita masih ada 3 kali pertemuan, itu sudah saya bagi temanya semuanya sudah cukup. Gitu. Kalaupun pekan depan mau kosong, tetap untuk fokus ke UTS nggak apa-apa. Itu ya. Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup saja ya untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf, hari ini saya agak ngeblank ya. Nggak tahu ini agak pusing. Mudah-mudahan tetap bermanfaat, mudah-mudahan ada yang bisa ditangkap dari apa yang saya sampaikan. Silakan jika memang masih ada yang kurang paham nanti bisa japri saya ataupun kita disimpan dulu nanti di pekan depan atau pekan berikutnya silakan bisa disampaikan untuk hal-hal yang memang belum dipahami. Sekali lagi untuk laporan ditulis komplit ya, jangan sampai ada yang kosong supaya saya bisa memberikan nilai maksimal. Nanti karena kita mungkin tidak akan mengadakan UAS, jadi nilainya akan saya ambil dari tugas-tugas itu. Jadi dikerjakan dengan serius, gitu ya. Oke, saya tutup saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya dan sekali lagi mohon maaf untuk segala kekurangan. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya langsung izin live ya. Oke, Bu.